Praboga mendukung Bu Esti dalam ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Semangat Bu Esti, love you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Westi Widya Ningrum, guru Bahasa Indonesia di SMK 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Nomor peserta 2015031766649. Saya dari LPTK Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Berikut ini saya akan menampilkan video uji kinerja PPG materi surat lamaran pekerjaan dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan ya? Sudah. Oke, semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sudah baca novelnya ya? Sudah. Oke, jadi gerakan literasi ya. Sebelum memulai pembelajaran, kalian harus baca novel. Nanti di akhir semester kalian membuat laporan baca. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dulu ya anak-anak ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya ketua kelas. Anak-anak, hari ini Bu Esti akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Saya absen dulu ya hari ini ya. Ahmad Zaki Hadir. Angela Hadir. Faradia masuk semua ya? Bagus sekali. Oke, anak-anak silakan berdiri dulu, dicek kerapian diri kalian. Silakan berdiri dulu. Silakan dicek, mungkin ada yang belum rapi. Kemudian silakan dicek di sekitar kalian, mungkin ada sampah, bisa dibuang dulu. Anak-anak, minggu lalu Bu Esti sudah menerangkan materi apa? Masih ingat kalian? Masih. Apa yang saya terangkan minggu lalu? Surat lamaran pekerjaan. Ada yang bisa menyampaikan pendapat mengenai materi minggu lalu? Saya Bu. Oke, silakan. Tentang pengertian surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh seseorang lalu dikirim ke sebuah instansi. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa menyampaikan pendapat? Surat lamaran pekerjaan. Ya, ada berapa? Ada 8. 8. Coba disebutkan. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan. Oke. Setelah itu ada hal, Ya. lampiran, alamat yang dituju, isi surat yang berisi 3 poin. Paragraf pertama, paragraf buka, paragraf
isi, setelah itu paragraf penutup, ditutup dengan salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke, bagus sekali. Ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Apa sih manfaat dari kita mempelajari surat lamaran pekerjaan itu? Nah, ini kan kalian kelas berapa ini? 12. Kelas 12, berarti sebentar lagi kalian lulus. Nah, kalau kalian sudah lulus, berarti mau kemana kalian? Mau kerja. Sebelum kalian masuk di dunia kerja, kalian pasti membuat surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi ini nanti kita akan mempelajari langkah-langkah pembuatan surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi memang dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu memang harus diperhatikan, ya, hal-hal banyak hal yang harus diperhatikan karena perusahaan itu menerima para pekerja itu yang pertama dinilai itu dari surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi kalau surat lamaran pekerjaannya sudah sesuai, maka kalian akan ditelepon untuk interview. Ya, jadi untuk wawancara atau tes tulis. Jadi memang harus diperhatikan langkah-langkahnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai itu. Jadi langkah-langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Bu Esti akan mengetes semangat belajar kalian. Masih semangat gak sih ini untuk belajar? Masih. Coba saya tes, ya. Kalau saya sampaikan selamat pagi, kalian jawab? Pagi, semangat pagi. Sekali lagi, kayaknya kurang semangat ini ya. Oke, lebih bersemangat lagi ya. Oke. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada jargon ya. Ada jargonnya ya. Kalian masih ingat? Masih. Oke, coba Bu Esti tes jargon dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu Mudah dan menyenangkan, siap literasi. oke. Sekali lagi, yang kompak, yang semangat ya. Belajar bahasa Indonesia itu Mudah dan menyenangkan, siap literasi. tepuk tangan untuk kalian. Anak-anak, silakan kalian berdiri dulu. Kita ice breaking dulu. Berdiri. Oke, ice breaking dulu ya. Kita tepuk selamat pagi ya. Nah, ini butuh konsentrasi dari kalian. Jadi silakan didengarkan instruksi saya ya. Jadi kita tepuk selamat pagi ya, aturannya. Jadi kalau Bu Esti menyampaikan selamat pagi, berarti kalian tepuk satu kali. Kemudian kalau saya bilang selamat siang, berarti tepuk dua kali. Kemudian kalau saya bilang selamat malam, berarti tepuk setengah ya. Ya. Oke, konsentrasi ya, konsentrasi. Selamat pagi, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tepuk tangan untuk kalian bisa duduk. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai materi menulis surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika,
dan unsur kebahasaan. Ya. Yang kedua, mempresentasikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak, saya akan menyampaikan materi menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Jadi silakan kalian menyimak materi PPT yang di depan. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning, peserta didik mampu menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan cermat dan teliti. Kemudian yang kedua, setelah menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan pendekatan saintifik model problem based learning, peserta didik mampu mempresentasikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan yang telah disusun secara benar dan mandiri. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, pernahkah kalian melihat iklan lowongan pekerjaan? Nah ya. Nah, ini kalian jurusan apa? Tata Boga ya. Jadi kelas 12 jurusan Tata Boga. Apakah kalian mengenal tokoh yang saya tayangkan ini? Siapa mereka? Para chef ya. Para chef, ahli di bidang kuliner. Pernahkah kalian membaca surat lamaran pekerjaan? Nah ya, oke. Ada yang bisa berpendapat mengenai sistematika dari surat lamaran pekerjaan? Oke, silakan. Yang pertama, tempat dan tentang perbuatan. Yang kedua, hal. Yang ketiga, lampiran. Yang keempat, alamat yang dituju. Yang kelima, salam pembuka. Yang keenam, isi surat. Ada 3. Pertama, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup. Yang ketujuh, salam penutup. Yang ke-8, nama dan tanda tangan. Oke, bagus sekali. Ya. Oke, kemudian mengenai unsur kebahasaan, ada yang bisa berpendapat unsur kebahasanya? Saya Bu. Silakan. Unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan ada 6. Yaitu pertama, menggunakan bentuk surat yang standar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar, formal sesuai UED. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang kelima, tulisan bersih, rapi, mudah dibaca, dan sesuai ejaan yang benar. Yang keempat, melengkapi bagian surat dengan format bahasa surat, tempat, tanggal, alamat, dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Langkah-langkah menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Jadi yang pertama harus sesuai dengan isi. Nah, isinya ini kalian sebelum menulis, kalian pastikan kalian tadi mendapatkan info dari mana. Apakah inisiatif sendiri atau dari media cetak, misalnya dari iklan, dari koran. Nah, ini nanti bahasanya berbeda ya untuk pembuka. Jadi kalau inisiatif sendiri, ya pada saat bagian pembuka pakai kata dengan surat ini bla 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 bla. Tapi kalau dari iklan atau koran, ya itu kalimat pembukanya menggunakan kata apa, anak-anak? Berdasarkan, kemudian sehubungan, kemudian sesuai, kemudian berkenaan. Jadi ada 4 pilihan: berdasarkan, sesuai, sehubungan, berkenaan. Nah, ini yang sering keluar di soal ya. Jadi pilih salah satu dari keempat itu ya. Kemudian yang kedua, sesuai sistematika. Nah, tadi yang sudah disebutkan teman-teman kalian, sistematikanya surat ada berapa? 8. Ada 8. Yang pertama
pembuatan. Kemudian yang kedua, hal. Hal itu apa sih? Isi surat. Berarti ditulis apa halnya? Lowongan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, lampiran. Jadi lampiran itu ada berapa lembar berkas yang dilampirkan. Ya, jadi kalian hitung aja. Ada kurikulum vitae, ada fotokopi ijazah dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, alamat yang dituju. Seperti apa? YTH titik. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu berarti kalian nulis seperti apa? YTH titik HRD. Kenapa kok HRD? Bukan direktur. HRD itu singkatan dari Human Resource Department. Jadi orang yang menerima SDM, perekrutan karyawan itu HRD. Jadi kalian sebutkan YTH titik HRD PT apa ya, dua alamatnya. Kemudian nomor 5, salam pembuka. Seperti apa salam pembuka? Dengan hormat. Kemudian 6, isi surat. Ini ada berapa isinya? 3. Coba disebutkan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kemudian nomor 7, salam penutup. Seperti apa? Hormat saya. Hormat saya. Kemudian terakhir, nama dan tanda tangan. Berarti perlu stempel nggak? Oke. Kemudian yang ketiga, sesuai unsur kebahasaan. Nah ini sesuai dengan PUEBI. Apa itu PUEBI? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi kata-katanya harus baku, ejaannya harus tepat ya. Jadi penulisan kata, tanda baca itu harus tepat. Kemudian kalian tulis yang rapi, ya, sesuai dengan iklan tersebut. Pokoknya isinya harus sesuai, ya. Sampai sini paham kan anak? Nah, ini contohnya. Silakan dicermati. Contoh dari surat lamaran pekerjaan. Contohnya, ya. Silakan dicermati. Nah, kita simak video ya. Anak-anak, kalian simak. Jadi saya akan memutarkan video. Tapi sebelumnya, silakan saya akan membagi kelompok dulu. Ya, ini nanti untuk kelompok diskusi. Ini ada berapa orang? 15. Berarti saya bagi menjadi 5 kelompok, masing-masing 3 orang. Ya, biar cepat berhitung aja ya. Oke, jadi coba. Silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Silakan. Anak-anak, kalian sudah gabung sesuai dengan kelompok masing-masing ya? Sudah. Oke, kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2? Oke, bagus. Saya akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti untuk bahan diskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4, kelompok 5. Oke. Jadi masing-masing kelompok sudah saya bagikan lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti tugas kalian. Jadi kalian menulis surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Oke ya, saya akan memutarkan video mengenai pelamar kerja yang sedang mencari kerja di acara job fair ya. Silakan kalian simak video tersebut. Antrian panjang para calon pencari kerja terlihat mengular di pintu masuk selatan Stadion Patriot, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kami siang. Ribuan orang yang berasal dari Bekasi dan sekitarnya ini terus rela berdesakan demi menyaksikan video tadi mengenai pelamar kerja yang mencari kerja di acara job fair. Ada yang bisa berpendapat dari video yang sudah kalian simak? Saya Bu. Oke, silakan. Kezia. Jadi yang saya tangkap dari video tadi itu situasi kalau ini ya di job fair gitu ya, situasinya sangat ramai dan setiap orang itu megang surat lamaran pekerjaan dan jadi kita itu harus bikin surat lamaran
baik dan dengan sistematika dan unsur bahasan yang baik. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang bisa berpendapat? Saya, Bu. Oke, silakan. Ternyata nanti kita setelah lulus juga harus mencari kerja. Seperti yang di video tadi, kita harus berdesak-desakan bersama orang-orang lain, sekitar ratusan orang atau ribuan orang. Berarti langkah awal apa yang harus dipersiapkan? Kita harus menyusun sistematika lamaran kerja harus baik dan benar. Oke, bagus sekali. Oke ya, jadi berarti dalam melamar kerja, para pencari kerja itu yang pertama disiapkan adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk tugas kalian hari ini silakan dengan masing-masing kelompok kalian menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan isi, sistematika dan unsur kebahasaan yang tepat. Ya. Nah, isinya ini nanti kalian harus sesuaikan dengan iklan lowongan kerja masing-masing. Oke, silakan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Sudah ditulis? Ini saya dulu kan. Nama kelompoknya ditulis. Oke, iklannya mana? Ini. Oke. Mana coba perusahaannya apa? Perusahaannya Toko Kue Sarah. Ya. Alamatnya di Jalan Dr. Cipas. Gimana progresnya? Ini Perusahaan apa? ini dari perusahaan bakery gitu Bu, namanya Kimiban. Jadi ini kita bikin surat lamaran pekerjaan. Yang dibutuhkan apa? Ini yang sama kayak Oke. ya. Lulusannya dari terakhir SMK Pak. Ya. Lalu yang pertama ditulis itu apa? Tempat dan tanggal pembuatan surat, lalu ada hal sama lampiran, lalu alamat yang dituju. Ini baru kita terakhir buat salam bukanya, baru sampai salam. Oke, kerjasama ya dengan Iya. anggota kelompoknya. Salam bacakan ya. Oke, ini bisa dijelaskan perusahaan apa? PT Kembang Artaboga yang sedang menjadi terjatuh sebuah pelayanan. Ya. Di sini kualifikasinya yaitu mencari bisa jenis laki-laki atau perempuan usia maksimal 30 tahun. Untuk pendidikannya minimal SMA, pengalaman 1-2 tahun. Oke. Tidak ada sama. Berarti yang ditulis apa? Yang ditulis di sini adalah tempat dan kantor pembuatan, atau lampiran, alamat yang Oke, sesuaikan ya. Oke, silakan bekerja sama. Yang dicari sama Restonya. Oke. Masih bagian itu. Ya, bisa dijelaskan. Kualifikasinya apa? Sebuah restorannya itu mencari steward atau bagian cuci piring, lalu bagian keamanan atau security, sama bagian OB yang bersih-bersih itu. Oke, silakan dilanjut ya. Iya. Oke. Oke. Progresnya mana? Kualifikasinya apa? Bisa dijelaskan. Kualifikasinya itu perempuan, fungsi manusia 35 tahun, pendidikan terakhirnya S1 Tata Boga, pengalaman minimal 1 tahun dalam bidang tata boga. Oke, lanjut ya. Iya. Diskusinya sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, selanjutnya silakan dipersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Ya, selanjutnya silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dani. Perkenalkan, nama saya Salma Bilqis. Perkenalkan, nama saya Rodi. Ya, silakan. Untuk diskusi kelompok 1, sesuai dengan sistematikanya diawali dengan tempat dan tanggal pembuatan Surabaya 4 Desember 2023, dilanjutkan dengan hal yaitu lamaran pekerjaan, setelah itu lampiran 5 lembar karena sesuai dengan berkas pendukung yang dilampirkan, dilanjutkan dengan alamat yang dituju kepada yang terhormat,
yang terhormat HRD Toko Kue Sara, Jalan Dr. Cipas nomor 12 Surabaya. Setelah itu dilanjut dengan salam pembuka, yaitu dengan hormat, dan dilanjutkan dengan isi surat. Terus yang selanjutnya ada sebagai bahan pertimbangan, yaitu yang pertama ada kurikulum vitae, dan yang kedua ada fotokopi ijazah, dan yang ketiga ada fotokopi KTP, yang keempat ada SKCK, dan yang kelima ada pas foto berwarna. Dan diikuti sebagai paragraf penutup, ya ini yang dan selanjutnya ada paragraf penutup diisi dengan harapan kita kepada perusahaan agar kita diterima di perusahaan tersebut. Dan selanjutnya di bawahnya ada hormat saya, lalu tanda tangan dan nama serah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi. Kelompok lain yang ingin menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Saya, Bu. Oke, silakan. Menurut saya apa yang disampaikan kelompok 1 dimulai dari sistematika, kebahasaan, dan informasi yang disampaikan ke teman-teman dan ke kita itu sudah cukup jelas dan sangat terang dan tegas. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, surat yang kalian tulis, hasil diskusi kalian sudah sesuai, sistematikanya sudah runtut, kemudian isinya sudah sesuai dengan iklan, ya. Kemudian ejaan, kemudian penulisan kata, mungkin ada beberapa ya. Itu mungkin ejaannya atas perhatian Bapak garis miring Ibu koma. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Oke, jadi untuk penulisan kurikulum vitae itu kan istilah asing ya. Harusnya tercetak mere. Nah, kalau tercetak mere kasih aja garis bawah. Ya, jadi bahasa Indonesianya kan daftar riwayat hidup. Ya, nanti diperbaiki ya. Oke, sudah runtut hasil diskusinya. Kalian sudah menulis surat lamaran kerja sesuai dengan isi, sistematika dan unsur kebahasaan. Oke, sudah bagus. Silakan bisa ditutup. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok selanjutnya silakan bisa mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Kezia. Nama saya Faradia. Nama saya Zaki. Saya mulai ya. Jadi ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Jadi di bagian awal sesuai sistematika ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada Surabaya 4 Desember 2023. Lalu ada hal ini adalah isi surat. Lalu ada lampiran, yaitu berkas-berkas terkait surat ini yang kita lampirkan. Lalu ada alamat di sini yang terhormat HRD Kingiban, dan jalan, lalu tempat yang ditujukan. Lalu lanjut ke salam pembukanya dengan hormat. Lanjut ke bagian isi, yang pertama pasti dibuka dengan paragraf pembuka. Jadi kita mendapat informasi tersebut dari mana? Kalau berdasarkan surat ini kita dapat informasi dari iklan yang mencari seorang baking bread, lalu cake and bakery. Lalu ini ada seorang pelamar yang ingin mengajukan untuk menempati posisi tersebut. Lalu di bagian paragraf isi itu ada data dari pelamar. Kalau bisa dilihat di sini itu memakai huruf kecil. Lalu di bagian sisi kanan yang berisi keterangan nama pelamar dan sebagainya itu menggunakan huruf kapital. Sekian untuk dari kami. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Silakan. Kelompok yang ingin menanggapi. Oke, silakan. Menurut saya presentasi dari kelompok 4 sudah baik. Penyebutan sistematikanya juga sudah bagus. Unsur kebahasanya juga sudah benar. Tidak ada masalah. Jadi menurut saya cukup. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi hasil diskusinya, sistematikanya sudah runtut, kemudian sudah sesuai dengan iklan, ya. Kemudian
fotokopi penulisannya tepat, ijazah ya, ijazah bukan ijazah tapi pakai Z, ijazah. Kemudian penutupnya oke, sudah bagus, sudah tepat sesuai dengan isi, sistematika dan unsur kebahasaan. Oke. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Anak-anak, silakan kalian mengkreasikan surat lamaran pekerjaan. Jadi silakan kalian tulis surat lamaran pekerjaan pada aplikasi Canva. Oke, silakan. Selanjutnya saya akan memberikan tes formatif. Jadi ada 10 soal pilihan ganda ya. Soal ini berkaitan dengan materi surat lamaran pekerjaan. Oke, silakan gawainya dipersiapkan. Gawai. Oke, silakan kalian buka quizzes yang sudah saya bagikan di grup. Silakan. Bisa diisi nama lengkap, kemudian kelas. Ya, silakan. Bisa mulai dikerjakan. Oke. Bisa mulai mengerjakan tes formatif. Kan tes formatifnya dibaca dengan cermat ya. Kemudian dalam memilih jawaban juga dibaca satu persatu, jangan tergesa-gesa. Oke, silakan. Tes formatifnya sudah selesai? Sudah. Oke. Siapa tertinggi? Tertinggi siapa? Oke ya. Oke, tertinggi. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Untuk sistematika penulisan surat lamaran kerja, sistematikanya yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan, yang kedua ada hal, yang ketiga ada lampiran, keempat ada alamat yang dituju, kelima ada isi surat, salam pembuka, isi surat terbagi menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Selanjutnya ada salam penutup, yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan. Ada lagi yang mau berpendapat mengenai pembelajaran hari ini? Saya. Oke, silakan. Jadi kalau menulis surat lamaran pekerjaan itu harus berdasarkan isi, itu bisa dari iklan atau apa yang kita dapat informasi tersebut dari mana. Lalu yang kedua harus berdasarkan sistematika yang runtut. Lalu yang ketiga unsur kebahasaannya itu harus baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, bagus sekali, beri tepuk tangan. Oke ya, jadi paham ya kalian ya mengenai pembelajaran hari ini ya? Oke, jadi dalam menulis surat lamaran pekerjaan kalian harus memperhatikan isi. Nah, isi di sini dari informasi yang kalian dapatkan, entah itu dari inisiatif sendiri atau dari iklan. Kemudian yang kedua, dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus sesuai dengan sistematika. Jadi harus runtut sistematikanya. 1. Tempat tanggal pembuatan, 2 hal, 3 lampiran, 4 salam pembuka, 5 Oke, jadi dalam menulis surat lamaran pekerjaan kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama sesuai dengan isi. Isi di sini dari informasi yang kalian dapatkan dari iklan atau mungkin inisiatif kalian sendiri. Kemudian yang kedua, sistematikanya harus runtut. Yang pertama nama, yang pertama tempat tanggal pembuatan. Kemudian yang kedua hal,
ketiga lampiran, keempat alamat yang dituju, kelima salam pembuka, keenam isi surat. Ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Lalu salam penutup, kemudian nama dan tanda tangan. Kemudian untuk unsur kebahasaan, harus menggunakan kata-kata yang sopan, kemudian ejaan yang benar sesuai dengan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya refleksi untuk hari ini. Siapa yang bisa berpendapat apa refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Salma. Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan benar bermanfaat bagi saya karena saya jadi tahu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan bersama. Ada lagi yang bisa menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Nazaril. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan sangat berguna sekali, Bu. Kenapa? Karena surat lamaran pekerjaan ini pasti bakal kepake di kemudian hari di jangka panjang atau jangka pendek kita. Dan untuk hadirnya kuisis itu kita juga sangat membantu pembelajaran juga ya, Bu ya. Sangat menyenangkan dan memberikan info yang lebih lanjut lagi tentang surat lamaran pekerjaan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk silakan materinya dipelajari di rumah ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks cerita sejarah. Tetap semangat belajar ya dan jaga kesehatan kalian ya anak-anak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran ini dipimpin doa dulu. Silakan ketua kelas, Mas Oki. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.